Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Dan untuk menuju ke pulau tersebut, wisatawan hanya bisa mengaksesnya melalui jalur laut dan udara. Sementara untuk jalur darat sendiri, sebenarnya bisa diakses dengan menggunakan jembatan yang membentang di atas Selat Bali. Sayangnya, sampai sekarang, wacana pembangunan jembatan Jawa-Bali belum terlaksana. Dan kemungkinan jembatan tersebut tidak akan pernah ada. Loh, kok bisa? Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja deh kita bongkar misteri jembatan Jawa-Bali yang tidak bisa dibangun. Wacana menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejatinya, proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 1960-an oleh seorang profesor infrastruktur konstruksi Indonesia. Pertanyaannya, siapakah beliau? Sini Mimin kasih tahu. Beliau adalah almarhum Profesor Dr. Honoris Causa Sediatmo. Bukan orang sembarangan, Profesor Sediatmo ini merupakan seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung, sekaligus penemu dari sistem pondasi cakar ayam yang telah mendapat pengakuan paten internasional di 11 negara. Di antaranya Indonesia, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Kanada, Amerika Serikat, Belanda, dan Denmark. Gimana? Keren kan guys? Anyway, pondasi cakar ayam ini hanyalah satu dari sekian banyak penemuan-penemuan beliau Desa di nih bidang di konstruksi. sampai itu kan ada Balik lagi nih ke utang. proyek jembatan Jawa Bali. Jadi guys, Aman Profesor tahu, Sediatmo inilah yang belalakan. mencetuskan ide untuk menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, ide tersebut kemudian dituangkan dalam konsep yang diberi nama Trinusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Tapi waktu itu belum ada omongan apakah dihubungkan oleh sebuah jembatan atau gimana. Tidak lama berselang, sekitar tahun 1965, Profesor Sediatmo menuangkan ide untuk membuat terowongan terapung yang membentang pada ketiga pulau tersebut. Usut punya usut, alasan tercetusnya gagasan untuk membuat jembatan Selat Bali atau yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah untuk menunjang perekonomian dan konektivitas kedua pulau. Sehubungan dengan dua hal tersebut, usulan pembangunan jembatan Selat Bali kembali dilontarkan oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Banyuwangi pada 2012 silam. Rencananya, panjang jembatan Selat Bali ini sekitar 39 km. Dan pembangunannya akan dimulai dari Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, hingga ke Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Seperti yang dikutip dari laman tempo.com, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi, Mujiono, mengatakan bahwa jembatan tersebut perlu segera dibangun. Pasalnya, tingkat kepadatan kendaraan yang menyeberang ke Bali atau sebaliknya semakin meningkat. Selain itu, lalu lintas kapal yang melayani penyeberangan melalui Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk juga sudah sangat padat, sedangkan jumlah dermaga terbatas. Dan karena tidak adanya jalur alternatif, tak jarang terjadi antrian panjang kendaraan berkilo-kilometer saat pelabuhan ditutup karena cuaca buruk. Yang mana hal ini juga berdampak pada sektor ekonomi yang menjadi terhambat. Pihak Pemkab Banyuwangi juga wisata dan perekonomian masyarakat Jawa dan Bali. Sayangnya, keinginan Pemkab Banyuwangi bertepuk sebelah tangan. Pemkab Jembrana Bali dan sejumlah organisasi masyarakat di Bali secara terang-terangan menolak rencana tersebut. Berdasarkan penuturan Pemkab Jembrana, pembangunan jembatan Selat Bali bukanlah suatu hal mendesak. Justru peningkatan infrastruktur jalan yang berada di kawasan Denpasar dan sekitarnya yang menurut mereka lebih penting dan mendesak. Selain itu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Jembrana, PHDI Kabupaten Banyuwangi, dan PHDI Bali juga menyatakan penolakan oleh pihak PHDI ini erat kaitannya dengan mitologi yang dipercayai oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali mempercayai jika dulunya Sang Dang Hyang Sidimantra memang sengaja memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa dengan lautan. Yang mana, secara skala dan niskala, Pulau Bali dan Pulau Jawa sengaja diputus demi menjaga banyak kebaikan. Menurut kepercayaan mereka, laut di Selat Bali yang menjadi pemisah dan pembatas tersebut merupakan filter. Sehingga hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali dan segala sesuatu dari luar Bali menjadi lebih mudah diawasi. Dengan begitu, Bali tetap bisa menjadi wilayah yang kuat dan kental dengan kebudayaannya. Selain alasan tersebut, dalam agama Hindu juga terdapat kepercayaan kalau bangunan atau posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana.
Nah, buat kalian yang belum tahu, Padmasana adalah tempat sembahyang atau tempat untuk menaruh sesajen bagi umat Hindu. Hal ini merujuk pada konstruksi jembatan penghubung yang diperkirakan akan lebih tinggi dari lautan dan daratan Pulau Bali. Sehingga posisi jembatan pasti akan lebih tinggi dari Padmasana. Dan tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan kepercayaan umat Hindu yang mengharuskan Padmasana sebagai tempat suci paling tinggi. Maka dari itu, Padmasana harus dijaga kesuciannya. Salah satunya ya dengan itu, menjaga posisi manusia atau bangunan di sekitarnya harus lebih rendah. Wah, kalau alasan penolakannya seperti ini, susah juga ya. Di sisi lain, pemerintah Bali juga menilai bahwa keberadaan jembatan Selat Bali ini bisa menimbulkan potensi lonjakan pendatang yang akan masuk ke Pulau Bali. Tapi bukannya itu justru menguntungkan Mi? Ya, menurut kita itu mungkin menguntungkan. Tapi pemerintah Bali justru memiliki pendapat yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa selain adanya potensi lonjakan pendatang, keberadaan jembatan Selat Bali juga dapat meningkatkan kejahatan atau angka kriminalitas karena akses keluar masuk Pulau Bali menjadi lebih mudah. Maka dari itu, dengan tidak dibangunnya jembatan Selat Bali, pihak pemerintah dan masyarakat Bali akan lebih mudah mengawasi satu sama lain tanpa takut tindak kejahatan merajalela. Di sisi lain, pihak pemerintah Bali juga akan tetap memperjuangkan Jembrana sebagai pintu gerbang Bali di bagian barat yang harus ditempuh lewat jalur laut. Dan konon kabarnya, tidak akan ada pembangunan jembatan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, seperti yang sudah tertulis di mitologi dan kepercayaan masyarakat Hindu di Pulau Bali. So, nggak penasaran lagi kan, kenapa jembatan yang menghubungkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa belum ada tanda-tanda untuk dibangun?